Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Tianta dari Aktuaria ITS Angkatan 2020. Di sini aku sebagai tutor yang akan bantu teman-teman untuk latihan soal sesuai materi yang sudah disampaikan di main room tadi. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya. Untuk latihan soal ini, sesinya semi formal ya. Jadi eh, kalian boleh sambil makan atau minum juga, jadi santai aja. Selama sesi latihan soal ini berlangsung, akan ada 2 soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk dapat hadiah nih dari panitia ya. Jadi nanti sistemnya kalian ngerjain soal, lalu bisa langsung raise hand kalau udah dapat jawabannya. Nah, kira-kira teman-teman udah siap belum nih latihan soal untuk hari ini? Kalau udah, boleh kasih reactionnya dong. Oke, ya ada yang raise hand. Fauzan. Oh, nggak jadi ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya latihan soalnya. Apa layarnya udah kelihatan, share screen-nya? Udah aman kok. Oke. eh jadi materi hari ini kan insurance overview dan survival models. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini ada soal pertama, yaitu diberikan informasi S0T itu sama dengan 5 per T plus 5 pangkat 3. Nah, pertanyaannya itu tunjukkan bahwa S0T adalah fungsi survival yang valid. Lalu dapatkan nilai dari S15, S25, S1525. Nah, untuk pengerjaan soal seperti ini, eh, kita bisa menentukan syaratnya dulu. Syarat untuk fungsi survival yang valid itu ada 3. Yang pertama itu adalah ketika S0, S0T dengan T-nya sama dengan 0 bernilai 1. Lalu yang kedua ada limit T menuju tak hingga S0T adalah bernilai 0. Lalu yang ketiga, ketika S0T merupakan non-increasing function. Lalu untuk yang B, kita bisa mendapatkan nilainya dari rumus SXT sama dengan S0X plus T per S0X. Untuk pengerjaannya bisa dilihat di sini ya. Untuk yang A ini kita menguji dari syarat pertama dulu, yaitu ketika S0 dengan S0X, S0T dengan T sama dengan 0 adalah 1. Itu kita bisa gunakan dari fungsi yang diketahuinya, yaitu 5 per T plus 5 pangkat 3 ini dengan T-nya diganti dengan 0. Lalu kita dapatkan hasil adalah S0 dengan T sama dengan 0 adalah 1. Maka syarat pertama terpenuhi. Lalu untuk syarat kedua yaitu limit T mendekati tak hingga untuk S0T adalah 0. Dengan kita masukkan fungsi yang sudah disediakan ya. Jadi kita hitung dengan teorema limit, itu limit T menuju tak hingga 5 per T plus 5 pangkat 3. Lalu kita bisa eh, 5 ini dipangkatkan 3 jadi 125 per T plus 5 pangkat 3. Lalu karena setelah kita hitung, kita akan menghasilkan nilai 0 per 3 kali T plus 5 pangkat 2. Nah, lalu kita dapatkan hasil akhirnya bahwa limit T menuju tak hingga S0T sama dengan 0. Jadi syarat kedua ini terbukti atau terpenuhi.
Lalu untuk syarat ketiga, ketika S0T merupakan non-increasing function. Jadi diuji dari turunan pertama S0T, yaitu turunan pertama dari 5 per T plus 5 pangkat 3. Jadi setelah dihitung, akan menghasilkan turunan pertama yaitu minus 375 dikali T plus 5 pangkat minus 4. Nah, turunan pertama ini gradiennya dari S0T bernilai negatif. Jadi S0T ini termasuk non-increasing function. Lalu untuk pertanyaan B, dapatkan nilai S1525, itu kita bisa dapatkan dari S040, yaitu S040 25 plus 15, 40, S040 per S015. Nah, ini kita kembalikan dari fungsi yang disediakan ya. Jadi 5 per 40 plus 5 pangkat 3 dibagi 5 per 15 plus 5 pangkat 3. Setelah dihitung, kita akan dapatkan hasil 64 per 729 atau hasilnya mendekati 0,087 sekian. Mungkin untuk soal yang pertama ini, apa ada pertanyaan? Atau penjelasannya tadi terlalu cepat? Kalau nggak ada, oh ya ada ya silakan, Fauzan. Untuk pembuktian yang A, yang kedua yang limit itu bisa di zoom nggak? Oh ya, sebentar. Oke, terima Sudah kasih. dilihat? Sudah. Oke, cukup. Ya, mungkin kalau teman-teman lain ada pertanyaan, atau kalau sudah aman, bisa ketik di kolom chat aman gitu ya. Oke, sepertinya udah aman ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini, diketahui F0T itu 1 minus 1 min T per 100 pangkat 1 per 5 untuk T 0 sampai 100. Lalu kita diminta untuk menentukan probabilitas bayi yang baru lahir akan meninggal sebelum usia 60 tahun. Itu dinotasikan 60 Q0. 0 ini karena bayi baru lahir, jadi usianya diasumsikan X sama dengan 0 dan akan meninggal sebelum 60 tahun. Jadi T-nya ini 60. Lalu yang kedua adalah pertanyaan tentang probabilitas seseorang yang berusia 30 tahun dapat hidup paling tidak hingga 70 tahun. Dinotasikan 40 P30. Jadi usia sekarang X-nya adalah 30 dan paling tidak hidup hingga 70 tahun. Jadi 70 dikurangi 30, jadi 40 P30. Lalu yang ketiga diminta menentukan force of mortality pada usia 50 tahun. Force of mortality ini biasa disimbolkan dengan mu X. Untuk keterangannya seperti ini, Fxt itu sama dengan nilainya dengan TQX. Lalu TPX itu juga bernilai 1 minus TQX. Lalu ada mu X yang dapat ditentukan dari minus turunan pertama dari len S0X. Untuk langkah pengerjaannya seperti ini. Jadi yang A ini 60 QX itu sama dengan F0 60. Karena T di sini adalah 60. Jadi kita masukkan 60 di fungsi ini. T sama dengan 60 di fungsi ini.
Jadi 1 minus 1 min 60 per 100 pangkat 1 per 5. Jadi setelah dihitung hasilnya ketemu 0,167 sekian. Untuk yang B ini 40 P30 itu sama dengan SXT. Jadi S X-nya 30, T-nya 40. Ini dapat dicari dari S0 70 atau S0X plus T per S0X. Jadi S0 70 per S0 30. Jadi sama dengan 1 minus F0 70 per 1 minus F0 30. Nah, ini bisa didapatkan lagi dari fungsi yang tertera di soal. Jadi 1 minus 70 per 100 pangkat 1 per 5. Dibagi 1 minus 30 per 100 pangkat 1 per 5. Jadi didapatkan hasil 0,84 sekian. Nah, untuk yang C ini, force of mortality itu disimbolkan mu X tadi, didapatkan dari minus turunan pertama dari ln S0X. Jadi, seperti ini cara pengerjaannya. Kita turunkan dari ln 1 minus X per 100 pangkat 1 per 5. Jadi ini karena dia logaritma, 1 per 5 ini diturunkan di sini. Lalu kita turunkan ln 1 minus X per 100 ini sesuai aturan rantai turunan ya. Nah, jadi kita dapatkan hasil akhirnya itu mu X sama dengan 1 per 500 min 5X. Nah, karena X di sini diminta adalah 50 tahun, jadi kita ganti X-nya ini jadi 50. Jadi mu 50 sama dengan 1 per 500 dikurangi 5 kali 50, didapatkan hasil 0,004. Nah, mungkin di soal ini ada pertanyaan. Ya, Fauzan, tanya. Minta di zoom lagi yang C. Udah kelihatan? Oke, terima kasih. Mungkin yang lain? Ada pertanyaan? Kalau dirasa cukup bisa chat di kolom chat ya. Gimana yang lain? Aman? Oke, karena sepertinya tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, untuk soal ini diberikan informasi untuk survival modelnya S0T sama dengan 1 minus T per omega kuadrat untuk T dari 0 sampai omega. Nah, terus diketahui lagi informasi ekspektasi X dengan X20 dan N50 itu sama dengan 24,56. Diketahui juga TX adalah future lifetime random variable untuk X. Lalu kita diminta untuk menentukan varians dari T20. Nah, cara pengerjaan yang ini yaitu kita perlu menentukan dulu TP20. Karena di sini diketahui X adalah 20. Maka didapatkan dari TP20 sama dengan S0 20 plus T per S0 per 20, S0 20. Ini bisa dicari dari fungsi yang sudah diberikan ya. Jadi
1 minus 20 plus T per omega kuadrat dibagi 1 minus 20 per omega kuadrat dan didapatkan bentuk 1 minus T per omega min 20 kuadrat. Dari hasil TP20 ini kita bisa gunakan untuk mencari omega melalui informasi ini, ekspektasi X20 dan N50 ini. Jadi ekspektasi ketika X20 dan N50 adalah integral dari 0 sampai 50 TP20 dt. Ini nilainya 24,56. Lalu kita integralkan 1 minus T per omega min 20 kuadrat dt. Lalu kita integralkan menemukan hasil T minus T kuadrat per omega min 20 tambah T pangkat 3 per 3 kali omega minus 20 kuadrat dari 0 sampai 50. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil omega itu sebesar 96,9 sekian. Dan dapat dibulatkan menjadi 97. Nah, untuk menentukan variansnya, karena kita sudah mendapatkan omega dan TP20 ini, kita bisa cari variansnya melalui ekspektasi T20 kuadrat dikurangi ekspektasi T20 dikuadratkan. Ekspektasi T20 ini didapatkan dari integral dari 0 sampai 97 minus 20. 97 ini omeganya dan 20 adalah X-nya. Jadi integral dari 0 sampai 77 TPX dt. TPX-nya tadi sudah didapatkan. Lalu setelah dilakukan perhitungan mendapatkan hasil 77 per 3 untuk ekspektasi T20 ini. Lalu untuk ekspektasi T20 kuadrat itu integralnya batasnya sama, tapi berbeda di fungsinya ini, yaitu 2T kali TP20 dt. Nah, terus dilakukan perhitungan seperti tadi, didapatkan hasilnya adalah 5929/6. Nah, varians tadi dicari dari ekspektasi T20 kuadrat ini dikurangi ekspektasi T20 dikuadratkan, maka didapatkan hasil besar 329,3889. Mungkin untuk pertanyaan yang ini ada pertanyaan? Atau sudah dirasa cukup penjelasannya? Gimana teman-teman? Oke, sepertinya responnya udah dirasa cukup ya penjelasannya. Saya lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini diketahui lagi fungsi survival itu berupa S0X sama dengan 1 minus X per omega pangkat alfa. Untuk X dari 0 sampai omega, di mana alfa adalah sebuah konstanta positif. Lalu diminta untuk menentukan mu X dikalikan ekspektasi TX ini, yang dinotasikan dengan EX. Nah, untuk langkah pengerjaannya, kita perlu mencari SXT ya dari informasi yang diketahui ini. Jadi SXT itu didapatkan dari S0 SX plus T dibagi S0X. Jadi S0X ini adalah sesuai soal 1 minus X per omega pangkat alfa, dan S0X plus T ini kita tinggal mengganti X-nya menjadi X plus T. Jadi SX
XXT ini adalah 1 minus X plus T per omega pangkat alfa dibagi 1 minus X per omega pangkat alfa. Lalu setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bentuk bahwa SXT itu sama dengan 1 minus T per omega min X pangkat alfa. Nah, dari hasil SXT ini, kita dapat mencari bentuk dari ekspektasi TX ini, yaitu dari integral 0 sampai omega kurangi X dikali TPX dt. Sorry, maksudnya bukan dikali. Integral dari TPX dt. Nah, ini juga TPX dt ini bentuknya sama dengan SXT. Jadi kita tinggal masukkan integral 0 sampai omega kurangi X 1 minus T per omega min X alfa dt. Karena ini dapat dikeluarkan karena nanti dan ini nanti akan menjadi konstanta omega minus X ini. Jadi integral omega maksud saya 1 per omega min X pangkat alfa ini dikalikan integral 0 omega min X untuk omega min X min T alfa dt. Lalu setelah dilakukan perhitungan, dapatkan bentuk ekspektasi TX ini adalah omega min X per A plus T, A plus 1 maksudku. Untuk selanjutnya, karena kita perlu mengalihkannya dengan mu X, kita perlu mencari mu X. Mu X itu didapatkan dari minus turunan pertama dari ln S0X. Jadi S0X tadi adalah 1 minus X per omega. Jadi kita turunkan, lalu didapatkan hasil alfa per omega min X. Jadi ini hasil ini dan ini tinggal kita kalikan. Jadi alfa per omega min X kali omega min X per alfa min 1. Karena ini bisa, kalau dibagi hasilnya 1 ya. Jadi hasil akhirnya adalah alfa per alfa plus 1. Mungkin untuk soal yang ini ada pertanyaan. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas atau kurang? Kalau sudah merasa jelas, bisa tulis kolom chat ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ini, teman-teman bisa coba kerjain ya. Terus nanti kalau sudah dapat jawabannya, saya langsung raise hand, lalu sebutin jawaban kalian. Aku kasih waktu 7 menit ya dari sekarang. Jadi nanti sampai 16.23. Coba teman-teman kerjain dulu.
Atau teman-teman perlu clue nih buat ngerjainnya. Coba gimana? Oke, perlu clue ya. Jadi clue-nya kayak gini. Nah, itu clue-nya untuk ngerjain ya. Untuk materi bakal di-share panitia ya, nanti tunggu aja. Atau teman-teman yang udah dapat jawabannya bisa langsung raise hand dan menyebutkan jawabannya berapa. Oke, kurang 3 menit lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang udah dapat jawabannya. Lumayan loh ini hadiahnya. Ayo, kalau bisa, bisa langsung raise hand. Oke, ini ada Fauzan. Oke, silakan Fauzan. Jawabannya 0,118 bukan? Bentar ya. Mungkin yang lain ada yang sudah dapat jawaban juga. Kurang 2 menit lagi nih. Oke, makasih Fauzan ya tadi sudah menjawab. Mungkin teman-teman lain dapat lain. Oke, waktunya kurang 1 menit.
Nah, sekarang udah jam 16.23 ya. Dan tadi jawaban Fauzan yaitu 0,118. Eh, sekarang kita lihat jawabannya ya. 1, 2, 3. Ya, betul. Tadi Fauzan jawab 0,118. Jadi karena jawaban Fauzan tadi benar, jadi Fauzan berhak mendapatkan hadiah. Nanti akan dicat panitia melalui kolom chat untuk klaim hadiahnya ya. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Karena diketahui f0x sama dengan 1 minus 1 per x² untuk x lebih dari sama dengan 0. Lalu disuruh menentukan 10 divide 5 Q30. Jadi ini bisa didapatkan dari kita perlu mengubahnya menjadi S0x yaitu dengan 1 minus F0x. Nah, ini didapatkan hasil 1 per x². Nah, karena tadi clue-nya adalah U divert TQX sama dengan UPX dikurangi U plus TPX. Jadi, 10 divert 5 Q30 ini didapatkan dari 10 P30 dikurangi 10 plus 5 P30. Nah, karena 10 P30 ini juga sama nilainya dengan S30. 10 dikurangi 10 plus 5P30 yaitu S30 15. Nah, kita bisa mencarinya dari fungsi ini S0 40 dikurangi S0 45 dibagi S0 30. Jadi, setelah dihitung, hasil yang didapatkan 17/104 atau setara atau ekivalen 0,11805. Nah, jadi jawaban tadi benar ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Mana teman-teman yang lain? Kalau udah aman bisa kirim ke kolom chat ya, aman gitu. Nah, oke, teman-teman dari teman-teman udah aman. Ke soal selanjutnya ya. Nah, soal ini juga bisa teman-teman coba nih. Yang tadi belum sempat dapat jawabannya, mungkin bisa coba di soal ini. Jadi aku kasih waktu 7 menit juga ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi nanti sampai 16.33. Oke, karena sisa waktunya 3 menit, jadi
bisa 16.30 ya, yang bisa dapat jawabannya bisa langsung raise hand. Oke, waktunya 1 menit lagi teman-teman. Mungkin yang bisa dapat jawabannya. Ini juga dapat hadiah loh teman-teman. Nah, sudah 16.30 nih, belum ada yang jawab juga. Gimana yang lain? Perlu clue? Oke, aku kasih tambahan waktu 2 menit lagi ya berarti. Ini clue-nya ya teman-teman. Ya, kurang 1 menit lagi. Teman-teman yang udah dapat jawabannya bisa raise hand. Nah, sekarang udah 16.32 dan teman-teman belum ada yang bisa jawab nih. Ya udah kalau gitu hadiah ini hangus ya karena tidak ada yang menjawab. Jadi kita langsung ke pembahasan soalnya aja. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi dicari dulu TP0-nya itu sama dengan S0T itu eksponensial integral eksponensial dari integral 0 sampai T mu T dt. Jadi ini didapatkan nanti kita perlu mencari S20, S020, S030, dan S031. Jadi ini didapat dan 10 divert Q20 ini
dapatkan dari S030 kurangi S031 per S020. Jadi kita perlu mencari nilainya masing-masing. Setelah dilakukan perhitungan ini, ekspektasi integral minus integral 0 sampai 20 untuk mu x yang diketahui ini dapatkan hasil 0,7945. Lalu untuk S030 ini, ekspektasi minus 0 sampai 30 untuk mu x ini didapatkan hasil 0,6096. Lalu untuk S031 itu juga ekspektasi integral 0 sampai 31 0,01 plus 0,0015 dx ini dari mu x yang diketahui didapatkan hasil 0,5904. Jadi hasil dari 10Q20 itu adalah 0,0242. Nah, sesi latihan soal hari ini sudah selesai, teman-teman. Maka bisa dicukupkan. Nah, sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link feedback yang sudah di-share panitia di room chat, karena feedback ini jadi syarat mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Dan sampai jumpa di hari berikutnya. Jadi kalian setelah ini bisa langsung review, nggak perlu balik ke main room ya. Terima kasih. I'm still alive, but I'm barely breathing.